Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita lagi hari ini. Saya percaya kebaikan Tuhan terus menyertai perjalanan hidup kita. Dan hari ini kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan, yang pada kesempatan ini saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 19. Bapak Ibu bisa membaca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi untuk mempersingkatnya, saya akan membaca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 saja. Nanti ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan kepada Elia. Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kisah 1 Raja-Raja pasal 19 ini mencatat tentang bagaimana pelayanan Elia yang luar biasa, bagaimana Tuhan menyertai Elia di tengah-tengah pelayanannya. Ada banyak hal, ada banyak situasi yang dialami oleh Elia, tetapi Tuhan menyertai Elia juga dengan luar biasa. Elia dikejar-kejar oleh Isabel, tetapi Tuhan menunjukkan pertolongannya, perlindungannya atas Elia. Dan saya mau katakan bahwa Elia adalah nabi yang hebat, nabi yang luar biasa. Lewat pelayanan Elia ada banyak mujizat yang dilihat oleh orang-orang Israel. Tetapi ini yang menarik buat saya. Elia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia alami, apa yang sudah dia lihat di tengah-tengah pelayanannya. Karena Elia tahu begini, Tuhan yang menyertai dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi Elia nggak puas cuma berhenti sampai di situ. Elia tahu bahwa rancangan Tuhan ini harus terus terjadi. Rancangan Tuhan harus terus berjalan. Lawatan Tuhan atas Israel harus terus terjadi. Dan pesan Tuhan buat Elia, persiapkan Elisa untuk meneruskan pelayanannya. Dan ini yang hebat dari Elia. Elia legowo. Elia tidak membantah Tuhan, tidak coba menghalangi rancangan Tuhan, tidak coba menutup jalannya Elisa. Elia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Elia mempersiapkan Elisa untuk meneruskan pelayanannya. Elia tidak merasa takut tersaingi oleh kehadiran Elisa. Elia tidak takut dengan mungkin dia bisa berpikir begini, oh nanti kalau Elisa tampil dan Elisa disertai Tuhan, mungkin orang akan melupakan Elia. Elia tidak takut dengan hal itu. Elia tetap mempersiapkan generasi berikutnya. Elia tetap mempersiapkan, Elia memuridkan Elisa. Sehingga kalau saudara lihat kisah dari perjalanan pelayanan Elisa, saudara akan melihat begini, luar biasa pelayanan Elisa. Kenapa? Karena ada Elia yang sudah mau dengan rela hati memuridkan, memberikan kesempatan buat Elisa meneruskan pelayanannya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mau bilang begini, saudara boleh merasakan anugerah, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang hebat, mujizat, tanda heran mungkin terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya mau ingatkan begini, kita nggak boleh berhenti sampai di situ aja. Kita harus mempersiapkan, kita harus melahirkan generasi baru yang akan meneruskan pelayanan kita, supaya akhirnya begini, lewat kehidupan mereka, perkara-perkara besar, lawatan Tuhan tetap terjadi atas bangsa kita, kota kita, atas gereja kita, atas keluarga kita. Tugas setiap kita orang percaya, muridkan orang lain. Mungkin itu anakmu, mungkin itu temanmu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu rekanmu. Saya katakan, setiap ada kesempatan, muridkan mereka. Tuhan akan menyatakan perkara yang hebat juga lewat kehidupan mereka, asal kita mau memuridkan mereka. Ingat pesan firman Tuhan hari ini, jangan lupa Tuhan panggil kita untuk menjadi murid, dan kemudian kita memuridkan orang lain, supaya pekerjaan Tuhan tetap dinyatakan di atas muka bumi ini. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat semua pertolongan Tuhan, tanda-tanda heran yang Tuhan lakukan lewat kehidupan kami. Tapi hari ini kami belajar dari satu sosok yang hebat luar biasa yang bernama Elia. Dia tidak puas melihat semua tanda-tanda heran yang Tuhan sudah kerjakan di dalam pelayanannya. Elia mempersiapkan Elisa untuk meneruskan pelayanan. Hari ini Tuhan
Kami disadarkan lagi oleh firman-Mu. Kami perlu mempersiapkan generasi di bawah kami, Tuhan. Kami perlu mempersiapkan orang-orang setelah kami, Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi alat Tuhan yang hebat, supaya lewat kehidupan mereka juga perkara-perkara besar terjadi. Lewat kehidupan mereka ada banyak orang yang disentuh, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dengan demikian pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di kehidupan kami, Tuhan. Kami akan teruskan, kami akan estafetkan itu kepada orang-orang lain, Tuhan. Kami akan muridkan lebih banyak lagi orang, supaya lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas bumi ini, atas dunia ini, atas kota ini, Tuhan, atas gereja kami, Tuhan, atas negeri kami, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan lakukan firman dalam kehidupannya. Tuhan semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terus muridkan orang lain supaya Tuhan dipermuliakan. Amin.